Halo, assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini saya kedatangan satu buah televisi merek Polytron. Polytron kristalin ya teman-teman. Itu kerusakannya adalah mati standby ya, atau kalau bahasa usernya dia bilang mati melotot. Oke teman-teman, jadi saya coba ya, kita langsung saja untuk melakukan pengetesan. Nah seperti ini teman-teman, jadi televisi ini cuma melotot aja ya lampu merahnya, sementara gambar pada layarnya itu nggak kelihatan ya. Oke, jadi coba kita nyalakan pakai remote ya. Oke, sudah padam, coba dilihat. Nah, cuma ada garis mendatar lalu kemudian merah lagi, teman-teman. Nah, seperti itu seterusnya ya. Pada saat di remote di on, cuman ada garis mendatar ya, garis horizontal, lalu kemudian kembali lampu merah. Oke, seperti itu. Inilah yang dinamakan mati protek atau mati standby, teman-teman. Atau biasa juga ada yang menyatakan ini adalah mati melotot. Oke, jadi langsung saya bongkar aja. Oke teman-teman, jadi ini TV-nya udah saya bongkar, mesinnya pun udah saya balik ya, dan ini adalah lampu indikatornya. Sengaja memang saya buka teman-teman dari depan, itu saya taruh di sini agar supaya lebih mudah dalam memantau ya, memantau apakah TV ini masih protek atau sudah sembuh. Jadi kita ndak usah lagi untuk nengok-nengok ke depan ya teman-teman. Soalnya di sini tempat saya ini agak-agak sempit ya, agak full ini. Nah ini ada juga yang terbaring di sana teman-teman, agak banyak ini. Jadi untuk hari ini spesial untuk TV tabung ya, untuk LED-nya besok-besok lagi. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasannya ya, yaitu Polytron mati standby atau mati protek. Jadi di sini sebelum saya melakukan ya perbaikan, perlu saya jelaskan dulu teman-teman. Kalau untuk TV Polytron dengan Sharp, penyebab proteknya itu 11-12 ya teman-teman, bukan 12-12 ya. Kalau 12-12 itu promo ya teman-teman. Oke, jadi untuk kerusakannya itu biasanya itu disebabkan karena yang pertama itu adanya komponen pendukung yang bermasalah, seperti misalnya di sini teman-teman. Ini ya, ini adalah IC vertikal ya, yang ini adalah kaki IC vertikal. Nah itu penyebabnya ya, yang saya dapati selama ini itu 80% teman-teman. 80% penyebab TV Polytron protek mati melotot itu karena adanya gangguan di bagian vertikal. Nah itu ya. Terus yang kedua, penyebabnya itu karena hilangnya tegangan 8 volt yang menuju ke sini teman-teman ya. Hilangnya tegangan 8 volt itu juga sering menyebabkan terjadinya protek itu ya. Terus yang ketiga yang pernah saya dapati itu karena adanya ngedrop di bagian backflash dan tegangan-tegangan lainnya. Oke, jadi di sini saya hanya akan fokus dulu ke yang sering terjadi, yaitu di area vertikal teman-teman. Nah caranya adalah kita harus mengukur dulu tegangan-tegangan di vertikal. Nah cara mengukurnya, probe hitam tancap di ground tabung. Ini ground tabung ya, yang ada ngeper-ngepernya itu teman-teman. Nah ini karena di kolom komentar ya banyak yang bertanya cara ngukurnya gimana. Nah seperti ini ya, probe hitam di sini. Terus kemudian probe merah itu yang digerakkan ya. Oke, jadi pertama-tama yang harus saya lakukan adalah melakukan pengukuran di area B+ dulu teman-teman. Oke, ini coba ya. Oke, jadi di sini kita akan ukur ya teman-teman. Jangan ke IC vertikal. Nah, di sini
teman-teman bisa lihat ya, ini adalah output vertikal ya, tegangan output vertikal, input tegangan vertikal dari playback ya. Nah, inilah yang harus kita ukur dulu, karena IC vertikal ini bekerja apabila dia ada supply tegangannya teman-teman. Nah, untuk TV Polytron ini ya, biasanya untuk suplai tegangannya itu sekitar 15-15 ya, karena dia adalah simetris alias CT ya, sama dengan amplifier. Oke, jadi ini terlihat ya. Oke, langsung saya akan ukur saja di sini. Saya ukur di dioda ya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Terus kemudian saya akan colok teman-teman. Colok di listrik, bismillah. Nah, di sini ya, saya akan buat start dulu. Oke, TV start, namun sepertinya tegangan tidak ada ya teman-teman. Tetap di 2,7 ya, 2,6 volt. Ini kan seharusnya ya, dia harus berada di posisi 15 teman-teman. Itu untuk plusnya ya, untuk plusnya. Sementara untuk negatif di sini minusnya ya. Oke, coba saya akan start dulu. Coba perhatikan di multi, hilang dua-dua ya teman-teman, hilang dua-dua. Oke, jadi sepertinya problemnya sudah kita dapati, yaitu PCC IC vertikal tidak keluar. Inilah yang menyebabkan IC vertikal tidak bekerja dan memaksa televisi ini untuk protect atau standby teman-teman. Oke, jadi yang harus kita lakukan ya, harus cari penyebabnya dulu ya, mengapa mengapa tegangan ini tidak masuk. Itu yang harus pertama kita lakukan ya. Pertama-tama kita harus mengukur dulu resistornya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan cabut dulu resistornya ya. Resistor akan saya cabut dulu. Jadi untuk kasus seperti ini, untuk rekan-rekan pemula hati-hati ya. Biasanya di power supply itu menyimpan tegangan ya. Begitu juga di bagian tegangan video teman-teman, biasanya nyimpan. Jadi hati-hati ya jika lo melakukan cara meraba-meraba ya. Di situ biasanya akan nyetrum ya. Nah, ini dia resistornya teman-teman, dia sepertinya menggunakan 0,47 ya. Oke, saya simpan dulu. Terus kemudian saya cabut lagi yang di sini. Oke, ini resistornya juga udah tercabut ya. Jadi di sini saya akan ukur ya resistornya ini, apakah resistornya ini memang jebol. Kalau resistornya ini jebol ya, kita akan ganti yang baru ya. Apabila sudah diganti yang baru masih tetap jebol lagi, berarti periksa IC teman-teman. Bisa jadi IC yang korslet ataukah dioda yang korslet ya, seperti itu. Oke, lihat multi ya. Terlihat nggak sih multinya ini? Oke, terlihat ya. Nah, coba. Tidak ada teman-teman ya. Berarti resistornya yang benar-benar jebol. Oke, yang satu. Sama ya, resistornya benar-benar jebol ya teman-teman. Oke, jadi saya akan ganti saja ya resistornya. Ntar saya akan cari dulu teman-teman. Oke, jadi di sini ya saya sudah dapat resistor ya. Namun untuk resistor yang saya pakai nilainya berbeda ya teman-teman. Kalau yang tadi itu dia menggunakan 0,47 ohm. Kalau ini
saya akan menggunakan 2,2 ohm ya. Itu gunanya adalah agar supaya tidak terlalu panas ya di bagian IC vertikalnya. Oke, kita ukur ya. Nah, itu dia. Terbaca di sini 1,9 ya, padahal di sini adalah 2,2 ohm ya. Karena resistor itu memang seperti itu, teman-teman, ada toleransinya ya. Ada toleransi. Oke, seperti ini ya. Coba kita lihat yang ini. Nah, sama ya. 1,8, 1,9. Tapi sebenarnya yang terbaca adalah 2,2 ya. Oke, tidak apa. Jadi ini akan saya pasang saja. Jadi ingat seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, apabila resistor ini saya pasang terus kemudian pada saat saya start resistor ini kembali putus, maka yang perlu kita lakukan adalah periksa IC atau diodanya atau output daripada resistornya. Karena pastilah ada kelainan di situ, teman-teman. Oke, namun di sini saya tidak akan periksa dulu di bagian IC karena untuk hari ini saya sudah 2 kali mendapati kasus seperti ini. Kerusakan cuma di resistor saja, jadi saya akan coba mengganti resistornya saja. Oke. Langsung saja kita ganti. Semoga saja cuman resistor yang rusak ya, teman-teman. Kalau memang IC ikut rusak ya apa boleh buat ya, kita ganti aja. Dia menggunakan 78041 ya. 141 juga biasa dipakai. Namun untuk kerusakan yang seperti ini biasanya diikuti oleh kerusakan IC juga ya, teman-teman. Tapi terkadang yang saya dapati ya itu tidak ya. IC tetap aman namun resistor jebol. Nggak tahu kenapa ya seperti itu. Jadi biasanya memang seperti itu ya. Oke. Ini sudah saya pasang ya semua, teman-teman. Tinggal kita solder aja. Nah, seperti ini. Oke, saya solder dulu. Oke. Mantap seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, sudah rapi ya. Oke. Oke teman-teman, jadi saatnya kita langsung mengetes aja. Atau alangkah bagusnya sebelum dites ya, harus bersihkan dulu bekas soldernya ini dengan menggunakan thinner. Jadi sekalian aja saya bersihkan. Namun di sini IC vertikal ya belum saya ganti ya, ini mudah-mudahan tidak kena ya. Tapi kalau misalnya kena ya oke, gak apa-apa, kita ganti saja sekalian. Oke ya. Oke teman-teman, jadi tinggal ditunggu kering lalu kita tes. Oke, jadi setelah saya menunggu ya beberapa menit teman-teman, akhirnya saya raba-raba kayaknya sudah kering ya. Jadi di sini saya harus melakukan pengetesan. Oke, jadi kita akan lihat hasilnya ya. Semoga saja berhasil ya teman-teman, supaya tidak butuh lama-lama lagi. Oke, jadi langsung ya. Saya sudah colok. Terus ini belum start ya teman-teman. Ini
Oke, saya start, perhatikan di multi. Alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah naik 14,9 ya untuk di plus. Di minus ada 15,07, bisa dilihat teman-teman. Dan lihat lampu ya, lampu indikator sudah tidak protek lagi, berarti perkiraan saya benar ya. Ini biasanya yang seperti ini cuma di resistornya saja, mungkin karena ada tegangan kejut atau bagaimana ya. Oke, jadi coba kita lihat saja ke depan ya. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, dari kaca televisi ini itu ada logo Polytron ya, berarti sudah terselesaikan ya. Oke, jadi untuk lebih yakinnya lihatlah seperti ini ya, kita lihat sajalah seperti ini. Nah benar ya, sudah ada logo Polytronnya ya teman-teman, jadi televisi ini sudah normal kembali. Oke, jadi seperti itu ya penanganannya. Namun ingat, seperti yang saya katakan lalu-lalu ya teman-teman, elektronik itu memang agak aneh ya, terkadang kerusakannya sama namun penyebabnya berbeda. Namun untuk rekan-rekan yang menyaksikan video secara full ya, tadi sudah saya jelaskan apa-apa saja yang biasa menyebabkan televisi Polytron ini protek. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang menemukan kerusakan yang lain, sudah melakukan hal yang seperti ini namun belum berhasil, boleh melakukan pemeriksaan seperti yang saya katakan di awal video tadi ya teman-teman. Oke, jadi ini TV sudah normal ya kembali. TV sudah normal kembali, jadi saatnya kita tutup ya, kita rapikan, lalu kemudian akan dites dengan menggunakan gambar. Oke ya, seperti itu. Oke, saya rapikan dulu. Oke teman-teman, jadi ini perlu tambahan lagi ya, saya sampaikan untuk rekan-rekan pemula mungkin ya, untuk yang mendapati kasus seperti ini ya, namun IC vertikal normal, cuman di bagian resistor aja yang putus. Sebelum melakukan packing ya pada TV-nya alias TV-nya ditutup, alangkah baiknya ya teman-teman, untuk elko ya, untuk elko 100 mikro 50 volt di bagian out dioda pump up nya itu diganti ya, seperti itu teman-teman. Itu gunanya agar supaya IC vertikal lebih aman ya, agar supaya IC vertikal lebih lebih awet. Nah teman-teman, ini dioda ya, coba cari, ada di sini elko 100 mikro 50 volt, ini mungkin ya, itu harus diganti juga teman-teman, diganti ya yang baru agar supaya lebih terjamin lagi. Oke, seperti itu. Oke, saya akan ganti, lalu akan saya tutup televisinya, dan mari kita akan saksikan hasilnya. Oke ya teman-teman, jadi ini hasilnya sudah mantap ya. Oke, jadi gambarnya seperti ini, itu karena efek kamera ya teman-teman. Namun televisinya ini sudah mantap kembali. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum, salam solder sakti.